Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam kota di bukit, Yesus bersabda, "Berhati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengupah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepala dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara sekasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini sebetulnya juga kerap kali kita dengar pada masa APP. Saat APP itu kan memang supaya kita ada pantang, puasa, mati raga, gitu. Ada doa, gitu. Dan ini kan sebetulnya bacaan untuk APP itu. Namun kenapa sekarang diungkapkan? Karena kita beberapa hari yang lalu itu kan mendengarkan rangkaian dari khotbah Tuhan di bukit, dan ini salah satunya adalah khotbah Tuhan di bukit itu yang mengungkapkan supaya dalam kehidupan beriman kita ini, kalau kita melakukan ritual bukan untuk konsumsi dilihat orang, tetapi kalau kita melakukan ritual kepada Allah, liturgi kepada Allah, berdoa kepada Allah, ini melulu fokusnya adalah dengan Allah. Jadi kita bisa melihat di situ. Maka kalau di depan orang, kalau kita berpuasa, berarti kita punya prestasi. Kalau kita berdoa mendoakan orang, kita juga punya prestasi. Kalau hanya dilihat oleh orang, kita bermati raga, melakukan apa-apa, lalu berseragam, melakukan tindakan-tindakan di dalam doa, kita hanya mau memperlihatkan prestasi kepada orang lain. Namun kalau kita berhadapan dengan Allah, yang kita ungkapkan adalah kerendahan hati. Kita nggak punya apa-apa. Yang kita lakukan adalah berdoa, mati raga, puasa. Ini ungkapan kerendahan hati kita, rasa diri kita rendah di hadapan Allah. Karena semua yang ada dalam hidup kita ini hanya melulu anugerah darinya. Maka di hadapan Allah kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa pula. Dengan seperti itu, maka ungkapan-ungkapan doa, mati raga, berpuasa, ya, itu adalah ungkapan kita di hadapan Tuhan bahwa kita ini hanya melulu menanti kehadiran Tuhan dan penyelenggaraan Dia. Nah, untuk itu kita berusaha, kalau seperti ini adalah Tuhan sebagai fokus.
Kalau Tuhan sebagai fokus, maka dalam doa pun itu bukan rangkaian kata-kata yang kita pentingkan, tetapi hati kita yang berbicara. Karena kadang-kala kita tidak mengungkapkan kata-kata dalam berdoa, tetapi hening, diam di depan Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa ini, kalau ditanya pada orang apakah doa saya ini benar atau enggak, pertanyaannya harus kita ubah. Doa yang kita ungkapkan ini betul-betul adalah ungkapan hati dari yang paling dalam dari hati kita akan Tuhan, ataukah hanya sekedar saya mengikuti doa yang sudah ditulis oleh orang lain. Karena yang penting bagi kita dalam kita berdoa adalah saya mengungkapkan, ini loh saya di depan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan, maka kita mencoba untuk melihat di sana bahwa kita yang penting adalah ini loh Tuhan saya. Dengan seperti itu, maka kita tidak akan menyombongkan diri kita, namun dengan kerendahan hati kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Ini catatan yang bisa kita ambil supaya kita bisa mengungkapkan ungkapan iman ini dengan baik pula, dan kita tidak memberikan diri kita hanya melulu untuk dilihat orang, supaya prestasi kita sebagai orang beriman ini indah di mata orang lain. Bukan, namun kerendahan hati itulah yang dipentingkan oleh Tuhan. Selamat merenungkan.